kami dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan iptek. Perkembangan dari iptek sendiri adalah sumber informasi yang mampu menambah wawasan dan kemampuan di bidang teknologi. Perkembangan iptek pada saat ini yang demikian pesat telah membawa manfaat luar biasa bagi kemajuan peradaban umat manusia. Saya di sini juga akan menjelaskan perkembangan teknologi transportasi. Perkembangan teknologi transportasi zaman sudah semakin modern. Sarana transportasi sudah ada di mana-mana, dari mulai ojek online, bus kota, sampai roket luar angkasa. Tapi bagaimana sih sejarah perkembangan transportasi dari zaman dahulu sampai ke sekarang? Transportasi didefinisikan sebagai sarana yang memudahkan perpindahan manusia maupun barang dari satu tempat ke tempat lain. Sarana transportasi mulai berkembang sejak penemuan roda pada tahun 3500 Masehi. Pada saat itu juga, roda terbuat dari kayu yang sangat berat, sehingga perjalanan sarana transportasi juga tidak efisien seperti sekarang. Transportasi terbagi menjadi 3 bagian, yaitu transportasi darat, transportasi air, transportasi udara. Transportasi darat sudah dikenal sejak zaman kuno. Pada saat itu, jenis transportasi darat masih sangat sederhana, dari tunggakan kuda, kereta kuda, sampai sepeda. Sayangnya, saat itu transportasi darat masih menggunakan tenaga hewan dan manusia. Kendaraan dengan mesin baru muncul setelah abad ke-18. Kendaraan itu pula masih berupa mesin uapan. Mesin uapnya masih terdiri dari 3 roda dan kecepatannya hanya sebatas manusia saat berjalan. Satu dekade mesin diesel kemudian ditunjukkan. Penemuan mesin diesel berbasis bahan solar pada 1880 terjadi tonggak sejarah pancing bagi perkembangan kendaraan, yang dalam hal ini adalah mesin mobil diesel berbasis bahan solar yang digunakan membuat lebih efisien dan bergerak lebih cepat. Mobil dari masa ke masa pada 1870, mobil uap yang digunakan pertama kali oleh Perancis pada Perang Dunia I pada tahun 1870 yang digunakan untuk membawa senjata. 1880, pertama kali mesin diesel diperkenalkan pada tahun 1880 yang membuat mobil terasa lebih cepat digunakan. Sejak saat itu, mobil banyak digunakan karena praktis dan bisa digunakan kapan saja untuk kemana saja. Perkembangan instruksi mobil dipelopori oleh Hendrik Vriend yang pertama kali melakukan produksi massal mobil pemurah. Nah, perkembangan berbagai transportasi daratan, salah satu saat ini kereta api hidromagnetik atau yang dikenal sebagai magnetic levitation yang dirancang oleh seseorang insinyur Inggris oleh Harry Litwit pada tahun 1950. Transportasi udara, penemuan mesin pada mobil membuat manusia lebih berinovasi hingga lahirlah teknologi mesin terbang. Cikal bakal transportasi udara yang ada saat ini dimulai dari sebuah balon udara loh. Pada tahun 1782, Joseph dan Jacques berhasil menerbangkan balon udara setinggi 300 meter. Untuk pertama kali setahun setelah itu, Edin bersaudara menaikkan bebek, domba, dan ayam ke balon udara yang berhasil terbang setinggi 500 meter. Balon udara kemudian berkembang hingga membawa manusia sebagai penumpang. Perkembangan transportasi udara berikutnya ditandai dengan penemuan pesawat terbang yang dijuluki sebagai Kitty Hawk. Kala itu, pada tahun 1903, Olivier atau merancang mesin pesawat terbang. Merancang mesin pesawat terbang hingga akhirnya rancangan pesawat terbang mereka bisa berguna mengangkut manusia maupun barang dengan jarak yang cepat.
Belum puas dengan mesin terbang yang dibuat oleh Wright bersaudara, 4 tahun 1950, seorang insinyur bernama Henry Ford dari Rumania mengembangkan mesin pesawat jet. Prinsip kerja diterapkan pada pesawat adalah mengisap udara dari bagian depan mesin dan mengeluarkannya dengan laju tinggi di bagian belakang mesin. Barulah pada abad ke-20, pesawat ukuran besar seperti Herbert dan Wing mulai digunakan untuk penumpang. Perkembangan transportasi air tidak lepas dari penemuan mesin uap oleh James Watt. James Watt menginspirasi Robert Fulton membuat kapal uap pertama dengan nama Falmouth. Penemuan kapal uap dapat memudahkan banyak orang menyeberangi lautan. Selain kapal uap, ada pula kapal selam, yaitu kapal yang bergerak di bawah permukaan air, yang umumnya untuk kepentingan militer. Sejarah kapal selam berawal sejak tahun 1500 Masehi dan mulai muncul pada abad 12. Penemuan kapal selam Cornelius Drebbel. Kapal selam mulai terkenal sejak digunakan pada Perang Dunia V. Kapal peri atau kapal penyeberang adalah sebuah kapal transportasi. Peri mempunyai peran penting untuk sebagai pengangkat barang bagi banyak kota pesisir yang membuat Starlit langsung antara kedua tujuan dengan membayar biaya yang kecil dibandingkan dengan jembatan atau terowongan.